collection ya, collection. Tuples adalah tadi sebelumnya kita selalu belajar tentang tipe data yang spesifik ya, misalnya string, tipe datanya ya string karakter ya, number ya number, boolean ya boolean. Nah ini tuples adalah collection of objects atau koleksi dari objek yang maksudnya ini adalah objek koleksi yang bisa yang didukung oleh atau yang mendukung multiple data types, tipe data yang banyak gitu ya. Jadi misalnya nih, contohnya adalah tipe data yang banyak, misalnya kalau misalnya data tentang Basir, tentang saya ya, saya sebut misalnya my data. My data sama dengan nama, ini urutannya, ini nama, ini umur, ini ini menikah atau tidak belum menikah, ini misalnya berat badan saya. Maka my data sama dengan Basiruddin Jamaluddin, ini adalah string, 43 adalah umur, true adalah menikah atau tidak menikah, berarti menikah, lalu ini berat badan saya 80,5. Maka ketika kita cetak print my data, maka informasi ini akan dikeluarkan. Ya. Ini adalah contoh untuk menyimpan untuk tuples. Ya. Tuples ini immutable. Ya, tidak bisa dirubah. Sekali kita bikin seperti ini, maka tidak bisa dirubah lagi. Elements di dalam tuple-nya itu nggak bisa di-assign atau di-replace. Nah, ini iterable with zero order index start from zero. Jadi misalnya my data 0, berarti itu nama saya. Nanti kita lihat ya penggunaannya. Dan each element ini dipisahkan dengan koma. Cara membuat tuples bisalah seperti ini, bisa juga menggunakan seperti ini ya, seperti my address, pakai parenthesis. Kalau biar aman ya, pakai parenthesis. Ya. Ya, ada pertanyaan sampai sini, tuples? Kita coba lihat contohnya aja, code. Biasanya kalau langsung coding langsung enak ya. Nah, tuples, kita coba ke tuples ya. Tuples pertama misalnya seperti ini ya. Saya akan tuples. Sorry. My data ya, ini my data, nama saya Basiruddin Jamaluddin, ini nama yang pertama, koma, umur saya 43, lalu sudah menikah, dan beratnya 80,5. Kita lihat, sekarang kita menyimpan tipe data string, integer, boolean, dan float di dalam suatu variabel sekaligus. Nah, itu, karena sebelumnya kita tidak bisa melakukan ini. Ini disebut tuples. Lalu saya coba cetak my data. Nah, ini adalah my data, data saya. Lalu ini contoh inisialisasi tuples tanpa menggunakan parenthesis ya, kurung ya, tanda kurung. Lalu kita juga bisa melakukan tuples menggunakan tanda kurung. Misalnya my address ya. Address itu kan biasanya terdiri dari nama jalan, kode pos, dan nama kota, dan sebagainya. Kita bikin simplifikasi aja. Saya tinggal di Bogor, kalau di Indonesia. Lalu kode posnya 16161. Misalnya. Maka kalau saya cetak my address, ini. Sama. Jadi ini cara inisialisasi tanpa kurung. Ini cara inisialisasi dengan kurung. Tapi ketika dicetak, maka dua-duanya akan menggunakan kurung. Nah, tadi dibilang tuples itu bisa bisa diakses menggunakan indeks. Gitu. Nah, maka saya pengen tahu indeks, ini indeksnya tetap ya. Kalau ada koma ini berarti dimulai dari 0 dan ini 1. Kalau saya sebut my data indeks ke 1, itu artinya ingin mengetahui umur. Ya. 43. Kalau saya ingin mengetahui my address indeks ke 1, berarti itu adalah kode pos 16161. Nah, kita ingin merubah umur saya tahun depan insya Allah 44, maka saya coba rubah my data umur ini 1 menjadi 44. Saya jalankan. Nah, maka error. Kenapa? Karena tuple object doesn't support item assignment. Dia tidak bisa, dia adalah immutable ya, tidak bisa diubah. Nanti kita lihat pakai data, tipe data apa yang bisa diubah. Ada.
Nah, ini adalah contoh dari tuples. Mudah ya, gampang. Jadi kalau ingin menyimpan sesuatu, apa sih gunanya tuples? Jadi kita punya, ketika kita buat aplikasi ingin menyimpan data yang tidak boleh dirubah-rubah, ya udah simpan aja di tuples. Apa ya misalnya kalau tipe data yang tidak dirubah-rubah, suatu yang seterusnya akan bernilai sama misalnya. Nah itu contoh dari tuples. Ada pertanyaan sampai sini? Ini mulai kompleks nih, karena nanti ketika bikin aplikasi akan kelihatan tuh kapan ini apa nih tuples, ini apa segala macam. Jadi tuples adalah salah satu tipe data yang immutable. Ada 3, number, string, tuples. Nah kita akan masuk ke mutable. Ini masih kuat ya, terus ya lanjut. Nah kita masuk ke tipe data yang mutable sekarang, yang bisa dirubah-rubah. Ada 3. Dan 3-tiganya adalah tipe koleksi ya. Kita sebutnya tipe koleksi. Ada list, ada sets, ada dictionaries. Nanti kita lihat apa maksudnya dari. Kita pertama dengan list. Oke. List adalah tipe data yang mutable. Elemennya elemen-elemen di dalamnya kita bisa rubah-rubah. Tidak seperti tuples ya. Elements in list can be changed after creation. Jadi kita bisa rubah-rubah. Behaviornya sama kayak tuples, bisa diindeks ya. Diindeks, jadi indeks ke 0, 1, 2, 3 kita bisa mengakses melalui indeks. Apa sih tipe tuples kecuali immutable dan mutable? Iterable with zero order index ya, dan semuanya di separate by comma ya, dan itu collection juga.